Di dunia modern, ijazah bukan lagi sekedar bukti pendidikan, tapi juga simbol kekuasaan. Kita hidup di era di mana gelar akademik bukan hanya soal prestasi, tapi juga gengsi, bahkan bisa jadi alat politik. Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dihebohkan oleh isu yang nyaris tak masuk akal. Dugaan bahwa presiden, orang nomor satu di negeri ini, menggunakan ijazah palsu. Sebuah tuduhan yang kontroversial, pelik, dan penuh jebakan hukum serta politik. Perdebatan pun membelah masyarakat antara yang percaya dan yang menertawakannya. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, satu hal menjadi sangat jelas. Ternyata presiden pun bisa diragukan ijazahnya. Tapi Indonesia bukan satu-satunya panggung drama soal gelar akademik. Di berbagai belahan dunia, dari Eropa Timur sampai Afrika Barat, dari Amerika Latin sampai Timur Tengah, tokoh-tokoh besar termasuk presiden dan perdana menteri pernah tersandung masalah serupa. Ada yang memasukkan ijazah, ada yang menjiplak disertasi, bahkan ada yang mencetak sendiri gelar doktornya dari universitas yang tidak pernah ada. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa mereka sempat memimpin negara selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu bahwa gelar mereka cuma formalitas kosong. Hari ini kita akan menyelami 9 kisah tentang para pemimpin dunia yang pernah terseret dalam kontroversi ijazah palsu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata bahwa gelar akademik bukan jaminan integritas, dan dibalik jas elegan serta podium megah, bisa jadi hanya ada selembar kertas yang dicetak dengan printer rumahan. Karena seperti kata pepatah zaman digital, jangan nilai presiden dari toga wisudanya, siapa tahu itu cuma sewaan. Yang pertama, Paul Shemin, Hungaria, seorang pahlawan olahraga nasional, 2 kali peraih emas Olimpiade, akhirnya duduk sebagai presiden Hungaria. Tapi gelar doktornya menjadi batu sandungan besar. Ternyata lebih dari 80% disertasi akademiknya dijiplak dari karya ilmuwan asing. Setelah universitas mencabut gelarnya, tekanan publik memuncak dan ia terpaksa mundur. Ironisnya, bukan korupsi atau skandal moral yang menjatuhkannya, tapi plagiarisme ilmiah. Kedua, Enrique Pena Nieto, Meksiko. Presiden muda Meksiko ini pernah dielulukan sebagai wajah baru politik. Tapi di tahun 2016 terungkap bahwa sepertiga dari tesis hukum sarjananya disalin mentah-mentah tanpa kredit. Skandal ini menodai citranya yang sudah mulai retak akibat tuduhan korupsi. Bukti visual dari halaman demi halaman hasil salinan pun viral, membuat rakyatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar pernah membaca bukunya sendiri. Ketiga, Recep Tayyip Erdogan, Turki. Menjabat sebagai presiden kuat dengan pengaruh besar, Erdogan menghadapi tuduhan serius. Ia dituding tidak punya gelar sarjana sah yang sebenarnya jadi syarat konstitusional untuk maju sebagai presiden. Hingga kini, salinan resmi ijazahnya tidak pernah benar-benar dipublikasikan dengan transparan. Kubu oposisi menyebutnya sebagai presiden tanpa bukti akademik. Sebuah ironi di negara yang sangat menjunjung tinggi syarat administratif. Keempat, Bola Tinubu, Nigeria. Presiden Nigeria ini disorot publik setelah muncul keraguan terhadap ijazahnya dari Universitas Negeri Chicago. Saat kubu oposisi meminta konfirmasi, universitas tidak bisa memastikan keaslian dokumen yang diajukan. Saat kubu oposisi meminta konfirmasi, universitas tidak bisa memastikan keaslian dokumen yang diajukan Tinubu ke Komisi Pemilihan. Ketika sertifikat resmi akhirnya muncul, perbedaannya terlalu janggal, menyulut tuduhan pemalsuan akademik di tengah panasnya kontestasi politik. Kelima,
Viktor Yanukovych, Ukraina. Salah satu bukti bahwa gelar bisa dicetak asal jadi. Dalam dokumen akademiknya ditemukan kesalahan ejaan fatal. Profesor ditulis sebagai profesor. Bukan hanya itu, karya ilmiahnya dipenuhi dengan bagian yang tidak orisinil. Di tengah krisis politik dan reputasi buruk sebagai pemimpin otoriter, skandal ijazah ini memperkuat pandangan publik bahwa Yanukovych adalah simbol kekuasaan palsu secara literal dan intelektual. Keenam, Victor Ponta, Rumania. Mantan Perdana Menteri ini menyandang gelar doktor hukum. Tapi, investigasi di tahun 2012 mengungkap bahwa disertasinya berisi plagiarisme sistematis. Alih-alih membela diri, Ponta justru meminta agar gelarnya dicabut demi meredam krisis politik. Meski tak mengundurkan diri saat itu, karirnya tidak pernah pulih sepenuhnya, dan publik melihatnya sebagai pemimpin yang mengutip kebohongan. Ketujuh, Ali Kordan, Iran. Kasus Ali Kordan adalah komedi gelap birokrasi. Menteri Dalam Negeri Iran ini mengaku punya gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford, tapi setelah dicek, surat itu ternyata penuh kesalahan tata bahasa dan ditandatangani oleh profesor fiktif. Oxford langsung membantah keterlibatannya, dan Kordan pun dipaksa mundur. Dunia tercengang betapa mudahnya gelar palsu bisa mengantar seseorang ke jabatan tinggi. Kedelapan, Pedro Delgado, Ekuador. Sebagai kepala bank sentral, Pedro Delgado memainkan peran besar dalam ekonomi negaranya. Tapi sebuah pengakuan mengejutkan muncul. Ia tidak pernah lulus dari universitas tempat ia mengaku belajar ekonomi. Ternyata ijazahnya palsu. Tak hanya itu, Delgado juga terlibat dalam korupsi besar-besaran dan akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat sebelum dijatuhi hukuman. Skandal ini mempermalukan Ekuador di mata dunia. Kesembilan, Karl Theodor zu Guttenberg, Jerman. Seorang bangsawan muda, cerdas, dan populer, bahkan digadang-gadang calon kanselir masa depan Jerman. Tapi ketiga disertasi doktoralnya terbukti menjiplak dari berbagai sumber. Dunia akademik Jerman bereaksi keras. Universitas mencabut gelarnya, dan Guttenberg mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Ia menjadi contoh klasik bagaimana satu kutipan tanpa sumber bisa mengakhiri karir politik yang bersinar. Kesembilan nama tadi bukanlah orang biasa. Mereka pernah berdiri di podium tertinggi, memimpin jutaan rakyat, memberi janji, dan menandatangani sejarah. Tapi satu kesamaan menyatukan mereka, selembar ijazah yang diragukan keasliannya. Beberapa dari mereka jatuh, beberapa masih bertahan, dan beberapa mungkin masih menyimpan kebohongan yang belum terbongkar. Kisah-kisah ini bukan sekedar soal pendidikan, tapi tentang integritas, karena di akhir hari, gelar bisa dibeli, disalin, atau dipalsukan, tapi kepercayaan publik sekali hilang tak bisa dicetak ulang.